Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Los Mame. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ustadz Jufri MA. Sebelum membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Tifal Nadifa, dengan nomor induk mahasiswa 2021230228. Uswatun Hasanah, dengan nomor induk mahasiswa 2021230040. Sarah Desma, dengan nomor induk mahasiswa 2021230041. Wirdalina dengan nomor induk mahasiswa 2021230039. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota akan membahas tentang perkembangan moral Vygotsky. Lev Sinkovich Vygotsky atau yang lebih dikenal dengan Lev Vygotsky adalah seorang ahli psikologi terkenal dari Rusia yang lahir pada tanggal 17 November 1896 dalam keluarga non-religius kelas menengah Yahudi Rusia. Ayahnya adalah seorang banker. Ia tertarik pada bidang psikologi saat berusia 28 tahun. Sebelumnya, ia sangat menyukai dunia sastra. Awalnya, ia menjadi seorang guru sastra di sebuah sekolah. Namun, pihak sekolah juga memintanya untuk mengajarkan psikologi. Padahal ia sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang psikologi sebelumnya. Namun inilah skenario awal yang membuatnya tertarik untuk menekuni psikologi. Hingga akhirnya ia melanjutkan kuliah program studi psikologi di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Vygotsky dalam menuangkan ide-idenya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan penyakit TBC. Menurut buku biografi Lev Sinkovich Vygotsky, ia belum sempat menikmati hasil buah pemikirannya karena beliau telah wafat sebelum itu. Pemikiran Vygotsky sendiri mulai berkembang pada tahun 1934 setelah beliau wafat. Keberadaan Vygotsky dalam dunia filsafat psikologi kerap dikaitkan dengan Piaget, seorang tokoh psikologi masyhur dari Swiss, dan Vygotsky juga merupakan pengagum Piaget. Namun sayangnya, cara berpikir mereka berbeda dan Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunia sendiri dan menggambarkan realitas batinnya sendiri. Menurut Vygotsky, manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak akan mampu mengembangkan kemampuannya jika tidak berinteraksi dengan masyarakat. Ini dikembangkan sebagai hasil dari perkembangan historis umat manusia. Fungsi psikis muncul lebih tinggi sebagai bentuk dari perilaku kolektif seorang anak, yaitu perilaku dalam bekerja sama dengan orang lain. Vygotsky sendiri membagi kepada 2 jenis perkembangan alami dan perkembangan budaya. Dalam perkembangan alami, pemikiran dipenuhi oleh dirinya sendiri yang sedang belajar sehingga menghasilkan kematangan bagi dirinya. Sedangkan untuk perkembangan budaya, kematangan terhadap diri anak itu diperoleh dari hasil interaksi antara anak dengan orang dewasa yang melakukan suatu pembimbingan terhadap anak. Contoh dari perkembangan budaya yaitu dengan adanya seorang guru yang sedang mengajarkan anak tersebut sehingga terjadinya suatu pematangan dalam proses pembelajaran tersebut. Begitupun juga dengan bimbingan dari rumah yang langsung dibimbing oleh orang tuanya sendiri. Sehingga terjadinya suatu kematangan yang dihasilkan dari pembelajaran di rumah. Proses perkembangan budaya ini bekerja dalam zone of proximal development. Maksud dari zona ini menunjukkan suatu batasan dalam pemikiran secara
mandiri, serta dapat berkembang dengan menggunakan bantuan orang dewasa ataupun teman sebayanya sendiri. Zone of Proximal Development Atau ZPD, berarti zona perkembangan proksimal, adalah rangkaian suatu tugas yang sulit dikuasai oleh sang anak, sehingga untuk dapat menguasainya, sang anak memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa ataupun dari teman sebayanya sendiri. Setiap kemampuan anak itu memiliki batasan sehingga tidak semua tugas dapat dikerjakan oleh anak. Sebagai guru dan orang tua, memiliki peran untuk membantu dan membimbing anak. Ini bertujuan agar anak dapat memahami, mempelajari, serta menjawab soal-soal ataupun tugas yang menurut mereka sulit. Konsep ZPD, or Zone of Proximal Development, ini terkait erat dengan scaffolding, yaitu teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalnya guru ataupun teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang anak pada proses awal pembelajaran. Nah, di mana guru akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ini ketika mereka menjawab soal-soal baru yang belum mereka mengerti. Nah, saat kemampuan si anak ini meningkat, maka pelan-pelan guru akan mengurangi sedikit bimbingannya. Lev Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan beberapa konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Vygotsky meyakini bahwa pertumbuhan kognitif pada anak ini didorong oleh orang dewasa dalam suatu masyarakat secara sengaja dan sistematis. Orang dewasa secara tidak langsung melibatkan anak-anak dalam aktivitas-aktivitas yang bermakna dan menantang, sehingga dapat membantu mereka untuk melakukan aktivitas tersebut dengan sukses. Maka dari sinilah Vygotsky menekankan begitu pentingnya budaya dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan kognitif. Lalu menurut Vygotsky pula, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada dua macam. Yang pertama, private speech, yaitu percakapan diri sendiri ataupun bergumam. Dan yang kedua, inner speech, yaitu pembicaraan batin. Nah, private speech ini adalah kebiasaan anak yang berbicara keras pada dirinya sendiri dan tidak bermaksud berbicara kepada orang lain. Dan hal ini normal terjadi pada anak usia 3-5 tahun. Berbicara pada diri sendiri akan meningkatkan semasa prasekolah dan kemudian akan menghilang semasa pertengahan anak-anak karena anak menjadi lebih mampu dan menguasai tindak mereka dan tahap selanjutnya yang disebut dengan inner speech. Inner speech adalah anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak untuk interaksi dengan orang di sekitar saja, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Dan ini dinamakan pembicaraan batin. Inner speech ini akan terbawa sampai dewasa. Inner speech berfungsi sebagai contoh pikiran dan tindakan berencana, ingatan dan memori. Jika dalam teori Piaget, manusia lebih menekankan perkembangan kognitif dalam dirinya sendiri. Lain halnya dengan teori Vygotsky lebih menekankan peran sosial atau orang lain dalam mengembangkan kognitifnya, dan keduanya sama-sama penting dalam mengembangkan kognitif manusia. Hubungan teori Vygotsky dengan pendidikan yaitu adalah adanya kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Dunia pendidikan juga merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi anak, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, sosial maupun budaya. Dalam teori juga menekankan bagaimana setiap proses dan perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran, yang mana dalam dunia pendidikan pun itu merupakan faktor yang penting bagi setiap pertumbuhan anak. Dalam dunia pendidikan anak, untuk mengasah perkembangan ingatan serta penalaran merupakan dampak yang sangat positif bagi tahapan perkembangan anak. Di sekolah, anak akan dituntut untuk mengasah daya ikat mereka dengan cara guru mengulang kembali materi yang sebelumnya telah diajarkan. Oke, cukup sekian presentasi kami kali ini.
Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan. Terima kasih telah berkenan menonton dan mendengar. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.